Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75. Hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar video-video yang sudah 1 tahun yang lalu dikomentari saudaraku ya. Saudara kita ini bertanya mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Unik lagi pertanyaan saudaraku. Jadi sebelum lanjut dari menjauh ini saudaraku ya, saya bahas secara mendetail mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Perlu saudara dengar baik-baik ya, nonton sampai habis, jangan setengah-setengah dong. Ya jangan lupa saudaraku ya, di live ya. Ini live ini tidak sulit itu diangkat itu ya saudaraku ya. Nah, jempol aja tinggi jempolnya ya. Itu demi juga keikhlasan saudara, biar saya mengatakan jangan lupa di like kalau saudara yang ikhlas ya. Itu jadi hanya sekedar info saudaraku. Oke, ada pertanyaan saudara kita ini masuk saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBW nya. Lucu juga ini pertanyaannya saudara kita ini mengenai adanya air. Mengenai adanya air, saya ulangi saudaraku ya, dia menanyakan saudara kita ini di dalam gedung rumah walidnya karena dia punya gedung itu 3 lantai 4 kali 15 panjang model gua. 4 kali 15 dia punya gedung dan 3 lantai 4 lantai dengan poit karena dia menggunakan poit ya. Dan dia menggunakan dia punya poit, terus ke bawah itu lubang terjun ya, langsung turun ke bawah. Jadi pertanyaan saudara yang saya angkat ini mengenai adanya air. Mungkin saudara mengatakan air, mengenai adanya air. Bingung saudaraku ya, sebelum saya paparkan ini. Jadi oke. Saudara bertanya mengenai adanya di dalam ruangan RBW media air, medianya di dalam, yang dicari walet adalah hawanya. Hawa itu berarti lembab. Itu. Saudara bertanya, Bang, gimana kalau kita menggunakan air garam? Itu justru selalu saya katakan lucu ya saudaraku ya. Saudara kita ini bertanya, apa bagus Bang itu kalau kita menggunakan air garam? Karena di gua itu saudaraku ya, di pulau itu kan laut, langsung ada gua. Ada gua di situ, wale banyak di dalam. Karena ada beberapa di YouTube saudaraku itu ya, di video di YouTube itu dalam gua itu walet di pulau. Itu saudara kan, itu kan di pulau itu yang gua itu ada air di bawahnya, itu wale di atas itu bikin sarang ya, bersusu berkeloni. Justru saudara ini padukan di situ, padukan. Walet itu suka air garam. Begitu, mungkin begitu bahasanya saudara, sampai pertanyaannya ya dilontarkan saudara ke guru. Apa itu Bang bagus kalau kita gunakan di dalam air garam? Di kolam, di bawah kolam itu, atau di baskom atau tempat lain yang lainnya, atau dia mengompa dengan mesin ya gitu. Itu bahasa saudara kita. Jadi oke saudaraku, saya akan jawab mengenai adanya bahasa air. Mengenai adanya bahasa air, coba, walet paling suka itu air hujan. Makanya kalau hujan itu walet semua itu keluar. Ramai kelihatan itu walet itu kalau mulai gerimis. Itu. Karena itu air hujan saudaraku, jangankan burung, tumbuh-tumbuhan itu kalau kena air hujan itu langsung mekar. Tadinya layu, setelah kena air hujan itu tunggu besok pasti ada perubahan itu tumbuh-tumbuhan. Baik itu tanaman semacam pohon-pohonan, bunga-bunga, ya, tanaman padi apa, dan yang jelasnya yang kehijauan. Itu. Makanya jangan heran saudaraku, jangan kaget kalau hujan itu, semua itu yang makhluk hidup di dunia itu yang diciptakan di muka bumi ini semua gembira kalau dapat air hujan. Apalagi kalau pernah kemarau panjang langsung turun hujan. Seperti terlupakan itu musim kemarau, langsung turun hujan.
Itulah kelebihan dan memang kenyataan yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini. Nah, itu. Jadi begini, mengenai adanya air saudaraku, bisa saudara menggunakan air laut, pasang di kolam, bisa, tidak jadi masalah. Bisa juga air biasa, apakah air sumur bor atau air pump, yang jelasnya air. Itu. Bukan bahwa walet itu tinggal di goa sampai walet suka air hujan, bukan gitu. Maksudnya air laut, bukan. Nah, yang jelasnya saudaraku, yang penting air, karena walet itu hanya menginginkan yang lembab. Itu ya saudaraku ya. Nah, itu. Mengenai itu air hujan ke air garam, yang penting air kan. Ini walet hanya merasakan hawa lembabnya di dalam ruangan RBW. Nah, itu. Jadi saudaraku ya, perlu tahu bahwa tidak usah terlalu melebihi pikiran-pikiran yang di luar nalar lah. Ya. Karena itu mengenai adanya itu air saudaraku, apa saudara menggunakan air dari hujan, air dari laut, atau air yang dari sumur bor atau air pump, yang jelasnya air. Yang penting ada air di dalam, ya. Nah, dan ada juga tidak ada air di dalam tetapi berkeloni walet. Toh waletnya juga bisa betah sampai dia produktif di dalam dan akan produksi sarang dan berkembang biak seterusnya. Tidak ada air di dalam. Tetapi ada tetapinya saudaraku. Mungkin saudara mengatakan, tetapinya gimana? Gimana caranya, Bang? Bisa berkembang biak walet di dalam sedangkan tidak ada air. Banyak begitu saudaraku. Dan kebalikannya, kenapa juga banyak air di dalam tidak ada walet? Nah, ini tanda tanya ini. Nah, sedangkan di konten tutorial saya usahakan lembab. Berarti kalau berbahasa kelembapan itu berarti adanya air. Kalau berbahasa itu sejuk itu adanya angin udara. Ya. Jawabannya yang mana yang bagusnya, Bang? Jawaban yang tepatnya yang mana? Semua tepat, tergantung dari saudara. Dan perhatikan di dalam ruangan RB saudara, kondisi di dalam ruangan gedung walet ini. Tempatnya dia bikin sarang, tempatnya dia berkembang biak. Dan itu selalu saya utarakan mengenai adanya tata ruangnya di dalam. Hawanya di dalam gedung itu, kondisi, keadaan. Nah, selalu saya bahas ini mengenai bagian di dalam ruangan RBW. Itu kata singkatnya yang dicari walet yang kita lakukan. Yang tidak diinginkan walet, hindari, jangan dilakukan. Supaya walet ini dia bisa merasakan di tempat di dalam gedung ini sampai walet itu dia bisa tinggal dan betah sampai dia berkeloni di dalam. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita lakukan, laksanakan. Kalau dalam tugas itu siap laksanakan. Nah, itu. Jadi saudara perlu tahu ya apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan secara alamiah. Dan tidak selamanya bahwa itu nanti ada air baru ada walet di dalam bisa berkeloni, berkembang biak di dalam ruangan itu bisa produktif seperti walet yang sudah berhasil, semacam kayak saudara-saudara kita yang sudah panen per kilo-kilo sampai dia punya hasil, sampai dia dirikan lagi bangunan, tambah lagi bangunannya, adanya itu hasil tadi yang dia punya gedung yang pertama. Ya. Nah, itu. Dan ada juga air saudara, ada juga yang ada airnya tidak ada waletnya. Namun oke lah, ada walet lagi, tetapi itu walet sulit nambah. Nah, di sini ada kebingungan di sini, saudara. Kita isi air walet juga susah.
tidak diisi air, ruangannya panas. Nah, ini yang paling berat saudara hadapi. Makanya di dalam di bawah kolom komentar tutorial video tutorial penjelajah 75 itu merata itu pertanyaan itu. Woi bang, saya sudah isi air kok belum apa-apa. Saya tambah lagi mesin kabus bang, tapi kenapa tidak ada perkembangan? Makanya selalu saya katakan, ya, jangan tertipu daya sesama bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Lebih-lebih di wallet. Berat itu. Jangan sampai saudara sudah mengatakan bahwa oh ini cocok untuk wallet, belum tentu wallet. Jadi tertipu daya saudara ke wallet ini. Bingung. Kalau manusianya itu masih ada suntikan bahasa lain lagi. Nah, itulah peribahasa saya bahwa kaji itu wallet dan kaji sifat seseorang sesama manusia. Maksudnya penjiwaan, pengkajian, ilmu jiwa, menjiwai, memahami, mengerti, tahu. Ya. Jadi insya Allah saudara kalau di wallet dihadapi itu, saudara sangat-sangat perlu memahami itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara. Mungkin saya mengatakan wallet itu tidak rumit dihadapi, tetapi kebalikannya juga justru wallet itu rumit dihadapi. Yang mana yang betul? Apa tidak rumit dihadapi atau rumit dihadapi, atau kebalikannya apa rumit dihadapi atau tidak rumit dihadapi? Makanya selalu saya katakan tergantung dari saudaraku di lapangan, di dalam gedung rumahnya saudara, kondisi di bagian dalam. Justru selalu saya katakan ikuti penjelajah 75 saudaraku, selalu ada pencerahan, selalu ada motivator ke saudaraku mengenai adanya di dunia perwaletan secara kealamiah, supaya saudara itu tidak bingung. Kan selalu saya berikan masukan, selalu saya berikan pemahaman, pengertian, ya, cara menghadapi wallet, cara menghadapi di dalam ruangan gedung rumah wallet. Dan ada lagi yang melakukan, ada yang lagi yang melaksanakan di dalam gedungnya itu apa yang saya terangkan, tetapi masih gitu-gitu terus. Makanya selalu ada bahasa saya, sabar-sabar. Ya, semua yang punya gedung saudaraku semua mau meledak burungnya di dalam. Kalau perlu itu langsung gimana ya, saudara kan sudah paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Itu tujuan yang utama adalah hasil. Tetapi cara mencapai tingkat hasil ini, tingkat keinginan kita, cita-cita kita berat yang kita hadapi. Tetapi insya Allah saudara, kalau saudara selalu mengikut konten penjelajah 75, nonton sampai full, insya Allah selalu ada pencerahan dan mudah melakukan, mudah menjalani di dunia perwaletan. Akan berjalan sendirinya saudara akan tahu nantinya. Nah, itu mengenai bahasa lahiriah. Bahasa hakikat itu ya, cukup saudara paham ya. Mungkin saudara itu ini guru, kalau dia berdoa itu dia mengiringi doa itu, kalau dia pandu secara online itu dia berdoa, dia baca ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar la haula wala quwwata illa billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu doa semua kan? Tetapi ada doa tersendiri yang tidak keluar dari mulut di bibir guru. Makanya biasa tuh kalau saya diam, nah itu porsi saya. Ya. Jadi itu tadi lanjut, kita kembali itu tadi mengenai adanya air garam di dalam ruangan RBW. Jadi di dalam ruangan RB saudaraku, saudara menggunakan air garam, saudara menggunakan semua bisa. Yang penting di dalam itu cari yang diinginkan wallet. Itu selalu saya katakan. Ya, dan tidak selamanya itu bahwa sudah ada air itu wallet itu sudah berkeloni, tidak selamanya. Nah, makanya itu ada yang ada air dan saya lihat di kondisi bangunan, ukurannya dulu. Saya lihat itu, ya.
Yang mana? Yang mana? Mungkin saudara bertanya. Oke, saudara mengatakan, ukuran gimana guru yang diinginkan walet ya, supaya walet ini bisa betah di dalam ruangan sampai dia berkeloni, sampai menghasilkan sarang. Nah, makanya selalu saya katakan, ikut konten tutorial saya, jangan hanya ngikut konten yang baru tayang, ikut juga konten yang kemarin, telusuri itu. Karena di lapangan itu saya sudah perlihatkan semua di lapangan, kan banyak pertanyaan saudaraku. Coba buktikan di lapangan, coba perlihatkan di lapangan. Pada waktunya saudara bikin video, ya abang bikin video, coba diperlihatkan. Jangan hanya bicara, jangan hanya neko-neko, jangan neko-neko apa, bicara apa. Lihat semua video saya. Apa yang saudara cari, mulai dari menjual sarang, cara panen, cara mengeringkan sarang, cara memasang sirip, cara membuat hidung, cara melepaskan lar, cara memasang lar, cara ada semua di video saya. Tergantung dari saudara. Memang kalau saudara ikut ini yang saya cerita ini, hanya ini yang diikuti. Nah, berbicara. Nah, sedangkan di lapangan saya sudah perlihatkan semua, waktunya pengecetan, waktunya dibangun itu, waktunya pemasangan Twitter, waktunya pemasangan sirip, begitu pun juga kolam dan lain-lain sebagainya. Apa lagi? Ya, pemasangan Twitter, penempatan Twitter, pelepasan Twitter, yang pelepasan heksagonal, pelepasan basoka, pelepasan sarang imitasi, maksudnya melepaskan itu, dibuka. Tadi kan pemasangan, sekarang buka. Jadi ini dua berlawanan ini, antara pasang dan buka. Nah, jadi memang berat. Nah, justru mungkin saudara bingung. Maksudnya di guru ini kenapa ya kira-kira? Kira-kira. Makanya heran itu saudara, kalau saya tangani bangunan itu, dulu itu sampai bertahun-tahun tidak ada sarannya, semenjak saya langsung terjun ke situ langsung ada walet menginap. Nah, itu alhamdulillah saudaraku, sudah tidak saya tidak bisa hitung. Tetapi berapa hari lagi saudaraku saya masuk di gedungnya Pak Imam. Tunggu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa sempat syuting lagi di situ. Supaya saya buktikan pertanyaan-pertanyaan yang lalu-lalu itu, yang banyak, yang haters itu, ya selalu mencari kelemahannya sesama. Nah, silakan saudaraku, cari saja kelemahan. Tapi sendiri saudara, karena yang saudara cari itu selalu ada saya tayangkan di video. Makanya selalu saya katakan, selalu saya infokan mengenai adanya di dunia perawaletan, telusuri video saya. Jangan saudara itu telusuri hanya ini yang tayang ini hari, yang tayang kemarin. Banyak video saya saudaraku, itu sudah ribuan video saya, bukan ratusan, sudah ribu. Capek saudara, cari yang betul-betul. Jadi kalau saya membahas di dunia perawaletan saudaraku itu lengkap. Ya, bahasanya mulai dari ujung kuku di kaki sampai ujung rambut di kepala. Banyak itu saudaraku, itu bahasa-bahasa yang di luar, yang masuk itu di luar nalar itu, mengenai adanya suntikan, mengenai adanya saya dicoba, mengenai adanya saya diuji-uji sama sesama manusia. Nah, itu bagus saudaraku, itu bagus, saya suka itu. Dan memang tujuan saya saudaraku ya, kalau ingin membahas di dunia perawaletan, masuk di video di YouTubers ya, masuk di YouTubers, berani membongkar rahasia mengenai adanya sarang walet ya. Jangan coba-coba membongkar kalau tidak kuasai, nanti saudara malu sendiri ya. Bahasanya setengah-setengah. Kalau saudara tidak pernah melewati itu perjalanannya di dunia walet itu, mulai kehidupan sampai kematiannya di dunia perwaletan, mulai dari gagal sampai keberhasilan, mulai dari cobaannya, begitu pun juga kendala, hambatan, rintangannya. Nah, itu begitu tingkat kesabaran ya. Di situ semua saya sudah lewati semua saudaraku. Makanya ada bahasa saya selalu saya ulang-ulang, selalu bergulir-gulir dikatakan. Nah, guru itu sudah lama makan garam loh. Sudah lama rasa makan garam. Sudah lama merasakan saru bening. Sedangkan yang di luar itu, yang haters masuk itu, ini ada yang mengatakan penjual obat ya. Apa ada penjual obat di sini?
Memangnya saudara biasa lihat saya pegang obat, ini obat saya harganya sekian, ini menyembuhkan ini. Memangnya saudara pernah lihat saya menjual gitu? Justru parfum yang saya perlihatkan yang digunakan di gedung rumah walet, saya perlihatkan ini parfum saya tidak gunakan lagi. Itu karena memang saya tidak gunakan. Karena memang saya sudah katakan, kalau saya tidak menggunakan, saya mengatakan tidak. Masa sih saya gunakan baru saya bilang tidak? Masa saya tidak gunakan baru saya mengatakan gunakan? Ya, fakta dan kenyataan di lapangan itu ya nonton video saya loh. Iya kan? Nah, itu yang orinya, bukan rekayasa. Sampai-sampai yang punya gedung itu kalau saya di live streaming di gedung atau saya perihapan, ya, saya itu kasih bicara itu orangnya. Saya suruh bicara itu yang punya gedung. Bukan tukannya saya bicara. Saya suruh bicara. Yang punya gedung itu saya suruh bicara. Yang semacam kayak Pak Imam, yang kayak ini yang baru-baru saya tangani ini ya orangnya dari Malaysia. Yang dua gedungnya gagal, yang lainnya itu tidak usah saya shooting semua itu yang gedung yang saya tangani kan jarang, yang kebanyakan saya shooting saudara itu gedung-gedung yang itu yang galau yang saya tangani. Yang dulu-dulunya itu saudara, seandainya saya mau masukkan semua ke konten itu, hai sudah ada capek nonton. Karena saya sudah lama di dunia perwalitan saudaraku, baru saya di YouTube. YouTube itu saudaraku belum lama saya, baru 2 tahunan kurang lebih. Nah itu. Jadi saudara itu tahu sebenarnya, sudah paham ya mengenai adanya di dunia perwalitan. Jadi saya itu saudaraku santai aja. Biasa saudaraku itu saya lihat itu kalau banyak itu bahasa-bahasa di dunia perwalitan, paling saya dengar saja, apakah di luar dari konten atau di dalam dari konten, komentar atau apa ke. Kalau saya di luar lapangan itu ada cerita, ngumpul-ngumpul umpamanya itu cerita sama walet, petani walet, baik ada yang gedungnya, begitu pun juga yang tidak ada gedungnya, baik yang pemain standar, yang sudah pemain yang sudah senior, biasa cerita-cerita itu dengar saja. Dengar saja mereka. Dan yang diceritakan semua, baku sudah campur bau. Ada yang itu yang tidak masuk akal dicerita, ini ada yang sudah memang sudah yang porsi itu dia yang sudah terbukti dicerita ya sudah campur-campur. Istilahnya antara nyata dan tidak nyata, antara tidak nyata dan nyata. Nah, jadi kalau ada itu biasa yang ngumpul-ngumpul mengenai adanya membahas awal, saya dengar saja. Itu. Jadi intinya itu saudaraku ya, itu mengenai tadi itu air ya, kita kembali itu tadi pertanyaan saudara mengenai ada bagaimana bang kalau kita gunakan di dalam ruangan RBW air garam semacam air laut atau saudara isi air itu air sumur kah, atau yang jelasnya air tawar, saudara ambilkan garam berapa karung baru isi seperti tanah liat semua jadi. Saudara tidak menggunakan garam semua jadi. Yang penting air, karena walet itu hanya dia ingin rasakan ruangan itu lembab. Ya, mengenai adanya tadi itu yang tidak ada air, biar tidak ada saudaraku, yang penting ruangan itu dia bisa takar. Walet ini dia bisa rasakan di badannya, bisa menyatu di dalam ruangan itu. Gitu. Itu porsi nomor 1 saudaraku. Masih ada porsi yang ke depan, semacam kayak suhunya. Iya. Kelembapan itu tadi yang saya bahas, saya tambahkan suhu, saya tambahkan lagi mengenai adanya terangnya di dalam, apa terang, remang atau gelap atau gimana. Itu banyak itu kita perhatikan di dalam ruangan RBW saudaraku, bukan hanya kelembapan yang kita perlu bahas. Tetapi ini kan hanya pertanyaan saudara mengenai adanya bahasa air. Berarti kalau berbahasa air itu ujungnya itu bahasa lembab. Itu. Jadi saudara itu perlu jenius, ya. Istilahnya saudara profesional lah di dunia perwalitan mengenai adanya berbahasa lahiriah, ya. Karena kalau berbahasa di dunia perwalitan saudaraku 4 saya kasih masuk: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah. Ya. Itu. Makanya kalau saya pandu saudaraku itu, selalu saya katakan kalau ingin dipandu coba di share nomornya. Itu ditulis itu nomor campur dengan huruf. Itu selalu saya katakan, karena banyak di saudara kita meminta nomor saya. Guru, perlu diminta nomor WA-nya guru. Saya sudah katakan kalau saudara ingin dipandu, saudara ingin konsultasi sama guru,
selaku penjelajah 75, silakan tulis nomornya di bawah kolom komentar. Nanti saya hubungi saudara kalau ada waktu luang. Masih ada beberapa nomor di sini sudah belum pernah saya hubungi karena gitu waktu sibuk. Ya, itu. Jadi intinya saudaraku ya, di dunia per-wallet saudaraku mengenai adanya wallet yang itu tadi pertanyaan itu mengenai adanya air. Yang penting saudara coba perhatikan di dalam ruangan RBW-nya mengenai ada ukurannya ya, ukurannya itu semua perhatikan juga mengenai adanya itu ruangannya. Mengenai ini adanya hama juga karena ada saudara kita ini menelpon mengenai adanya ada hama ya, istilahnya predator, bahasa canggihnya predator ya, yang bisa menghambat populasi wallet. Begitupun juga mengenai adanya sarang mengganggu juga itu predator. Mungkin saudara mengatakan predator yang mana guru, hama yang mana? Hama kan banyak. Oh iya, yang jelasnya saudara itu lakukan itu, tindaki itu, adakan penyemprotan di dalam ya. Semacam saudara itu kan ada bilang itu kecoa kan, itu kan mengganggu itu semua kecoa. Begitupun juga itu yang semut-semut yang merah itu yang kecil. Habis itu anak wallet itu kalau dia dapat itu masih kanakan yang belum terbang dikeremuti karena itu semut itu seperti madu berkerumut juga kalau ada makanannya dia dapat. Nah itu semua itu yang perlu kita waspadai di dalam ruangan RBW, ruangannya wallet ini supaya walletnya aman, sarang juga aman. Begitupun juga saudara, kalau semua aman, tidak ada kendala, terkendali semua, saudara juga dapat hasil di situ. Begitu kebalikannya, imbasnya kena ke wallet, saudara juga kembali imbas ke saudara. Galau saudara, kalau umpamanya tadi sarang ada itu sampai habis itu sarang karena dikikis adanya itu tadi, itu hama. Mana yang makan itu sarang, kanakan pun juga begitu, ada anak di situ, ada yang makan. Nah, itu perlu itu ditindaki semua, perlu diadakan penyemprotan kalau perlu. Nah itu yang jelasnya kan saudara paham mengenai adanya di ruangannya wallet ini, bukan ruangannya saudara ya. Saudara yang membangun, tetapi haknya wallet tinggal di situ. Nah, hanya hasil haknya saudara. Makanya kalau saudara ingin diberikan hasil kepada wallet ini untuk ke saudara, ya lakukan keinginannya wallet, yang dicari ini wallet. Nah itu imin cita-cita yang saudara inginkan ya, penuh juga cita-citanya wallet ini. Apa yang diinginkan wallet di dalam ruangan RBW ini supaya wallet ini tenang di dalam, nyaman dia tinggal, aman juga dia tidak terganggu. Nah justru selalu saya katakan, usahakan ini di dalam ruangan RBW saudaraku, amankan di dalam ya. Dan ini selalu saya katakan, tiap konten itu pasti saya katakan itu jangan selalu diganggu. Itu wallet dia suka itu, tetapi kesukaannya wallet ini sangat rumit, sangat sulit yang kita hadapi. Perjuangannya luar biasa. Jadi itu saudaraku ya, tolong dicamkan baik-baik, tolong dimengerti apa yang saya utarakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Ya, kan kemarin itu saya bahas itu mengenai adanya ini itu. Ya, mengenai adanya apakah mengenai adanya suara itu. Sekarang saya bahas air lagi. Ada beberapa pertanyaan saudaraku ini, ada juga membahas mengenai adanya itu cara mengaktifkan mesin pengabut. Ada juga membahas itu gimana kalau lantainya papang, apa tidak ada juga membahas itu ukurannya siri. Ada pertanyaan semua itu saudaraku, tapi saya itu pilih-pilih saya angkat ya, mohon maaf saudaraku karena banyak pertanyaan sebenarnya. Kalau saya mau angkat mengenai adanya ukuran gedung yang mana bagusnya, nah ukurannya gimana, jaraknya antara siri ke siri ya, papang apa yang bagus kita gunakan. Begitupun juga gedung apa di plester atau gimana, dihapus atau gimana. Jadi banyak pertanyaan di bawah kolom komentar saudaraku. Jadi saya angkat itu, justru saya katakan tolong tunggu kalau saya bahas, ikuti aja itu saudaraku, karena pertanyaan saudara di situ, apa yang ditanyakan saudara semua menyangkut ke situ. Akan terangkum ujung-ujungnya.
Ya, seperti gedung, ya itu gedung itu kita dirikan gedung kan banyak macam bahan material, ya beraneka ragam bahan materialnya, semacam ada batu, ada pasir, ada semen, campur air, apa, banyak macam. Mana itu airnya nanti bersatu jadi gedung, begitu. Sama tadi ini mengenai adanya di walet di dalam ruangan RBW-nya, saudara. Ya, jadi itu mengenai adanya tadi berbahasa air, saudaraku, saya sudah mendetail berikan pembahasan mengenai adanya media, ya air. Nah, saudara mau menggunakan bahasa garam ada air bisa, tidak juga bisa. Yang jelasnya saudara itu jangan diganggu terus waletnya, ya. Saya katakan begitu, saudaraku, ya. Istilahnya usahakan saudara itu bisa tahan-tahan lah. Lebih lama saudara tidak masuk itu kalau yang penting di dalam itu aman. Ya, yang penting aman. Kalau sudah saudara masuk di situ ya jangan terlalu lama dalam lah, keluar. Nah, dan waktunya saudara masuk lihat itu jamnya juga, jangan asal masuk saudara pada waktunya mau istirahat burung sudah mulai petang saudara masuk, ya, karena adanya di dalam itu mungkin ada yang mengganjal di pikiran saudara sampai saudara tidak tenang. Nah itu begitupun juga masih gelap saudara masuk lagi, istilahnya belum pagi, belum jam 8, ya. Jadi lihat waktu saudara masuk di dalam ruangan RBW itu, saudaraku, ya. Ya, makanya ada beberapa saudara kita ini dia telepon saya, "Guru, apa bisa masuk?" Nah, saya tanya, "Apa yang diambil di dalam?" "Oh, ini guru, ya." Silakan, ada info dari saya. Ya, saudaraku, ya. Jadi itu inspirasi yang saya berikan, saudaraku, mengenai adanya di dunia perwaletan. Pertanyaan saudara mengenai adanya air, ya semua jadi. Yang penting kalau panas hawanya, saudaraku, isi air di dalam gedung itu. Nah, tempatkan itu apakah di baskom atau di kolam dan mesin pengabut, yang jelasnya kalau panas, ya. Itu kalau terlalu dingin, saudaraku, bahasan terlalu lembab, ya kurangi sedikit airnya banyak, atau mesin pengabutnya saudara kurangi waktu jalannya itu, timer waktu onnya itu mesin pengabut, ya atur di timer. Tadinya itu jalan umpamanya 1 jam menyala, 2 jam mati, ya kalau memang terlalu lembab kurangi nyalanya, ambil per jam, ambil umpamanya berapa kali aktif dalam 1 hari. Nah, ya kurangi aktifnya itu, saudaraku, ya. Itu. Jadi okelah, saudaraku, saya sudah bahas mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya itu air. Apa boleh kalau kita menggunakan air garam? Saya sudah jelaskan secara mendetail, saudaraku. Sisa saudara kejeniusan saudara sendiri yang punya gedung, ya. Jadi mohon maaf, saudaraku, apabila ada kata-kata saya terselip salah. Adanya manusia biasa, letak kesimpulan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku di lapangan tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, dari suku ke suku, begitupun dari agama ke agama, tergantung dari kepercayaan semua bertuhan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua, saudaraku, ya. Mantap.